Karena musim pandemi kayak sekarang, semua harga jadi naik. Contohnya laptop. Tapi kali ini kita bakal bahas sebuah laptop yang punya spesifikasi generasi terbaru tapi masih murah. Kenalin, ini HP 250 G8. Kalau kalian cari di merchant online juga simple, tinggal cari HP 250 G8, pasti yang keluar juga Core i3 dengan spesifikasi yang bakal kita bahas di video kali ini. Nggak kayak beberapa brand yang biasanya nyantumin serial number atau nomor yang banyak banget sehingga kita bingung. Kalau ngomongin pandemi pastinya berdampak ke semua sektor, contohnya juga produsen komponen yang membatasi waktu operasional mereka. Dan membuat harga laptop juga ikutan naik. Gimana lagi, permintaan banyak tapi penawaran sedikit. Dan tentunya karena PPKM ya, banyak orang tuh work from home, tentunya butuh laptop untuk mengerjakan pekerjaannya di rumah. Tapi kali ini kita mau bahas brand yang masih sediain kita sebuah laptop dengan prosesor Core i3 generasi 11. Harganya masih wajar. Ya, untuk spesifikasi lengkap dari HP 250 G8 ini udah pakai prosesor Core i3 generasi terbaru, yaitu Intel Core i3 1115 G4 dengan 2 core dan 4 thread. Dan kalau kalian jeli, seri G4 ini berarti masih pakai integrated Intel UHD grafik. Sedangkan untuk Gen 11 dengan seri G7 di Core i5 ataupun Core i7 udah pakai Intel X Iris yang pastinya lebih mendukung kalau untuk pekerjaan grafis. Terus untuk bagian RAM, HP juga kerasa nggak pelit, kasih kita 8GB RAM yang biasanya di beberapa seri laptop dengan harga segini tuh dapetin 4GB aja. Penyimpanan juga masih cukup lega, yaitu pakai SSD dengan kapasitas 512GB dengan ukuran laptop yang cukup lega juga, yaitu 15,6 inch untuk kapasitas baterainya 40Wh yang bisa dipakai untuk standar penggunaan 6-8 jam. Dan dibekali juga dengan 65 watt power adapter. Dan langsung aja kita bahas kenapa kali ini kita mau review HP 250 G8 ini. Karena harganya masih wajar kalau dibanding beberapa produk kompetitornya yang udah naik harga 300 sampai 1,5 juta. Yang pertama adalah desainnya. Jadi kalau kalian familiar sama produk HP, desainnya emang kelihatan bener-bener simple. Contohnya kayak HP 250 G8 ini punya desain yang simple dan minim aksen chrome supaya kelihatan elegan. Di bagian depan sini, HP 250 G8 ini punya finishing doff dengan tekstur yang kerasa waktu kita raba. Terus di bagian tengah ada logo HP dengan finishing glossy yang nggak bisa nyala tentunya karena ini bukan laptop gaming tapi laptop bisnis. Meski desainnya kurang kerasa elegan, tapi seenggaknya dengan adanya tekstur kayak gini bikin bagian depan ini nggak gampang ninggalin cap jari dan bikin laptopnya kelihatan nggak kotor. Lanjut kita buka dengan satu tangan yang ternyata belum bisa, tapi mengingat beratnya yang cuma 1,74 kg dengan ukuran laptop 15,6 inch menandakan kalau laptop ini nggak kerasa berat di bagian bawahnya aja. Dan tipis juga dengan dimensi tebal 1,99 cm, panjangnya 35,8 dan lebarnya cuma 24,2 cm. Untuk bagian layar juga masih kerasa tebal untuk bagian bezelnya di atas dan juga di bawah. Untuk bagian bezel kanan kiri sih cukup kerasa tipis. Cuman di bagian atas wajar karena HP 250 G8 ini punya webcam dengan resolusi HD atau 720p. Kalau untuk bagian bawah, kalian bisa lihat sendiri kenapa dibikin tebal kayak gini. Untuk bagian layar sayangnya masih menggunakan panel TN dengan resolusi HD aja dengan 45% NTSC dan 250 nits. Udah anti glare, tapi dengan 250 nits bikin kita agak kesulitan kalau memang kondisi cahayanya bener-bener berlebih. Meski cukup jelas nampilin gambar dengan kondisi cahaya berlebih kayak gini, tapi karena masih pakai layar TN, kelihatan gambar dihasilkan itu kurang tajam atau kurang akurat untuk warnanya. Kalau dibandingkan dengan panel IPS. Tapi seenggaknya dengan panel TN kita tuh punya tambahan privasi karena hampir nggak kelihatan kalau angle orang yang lihat tuh dari bagian samping kayak gini. Oke, lanjut kita bahas keyboardnya. Meskipun HP 250 G8 ini masuk ke seri laptop bisnis, sayangnya belum dilengkapi dengan backlight keyboard. Untuk kondisi ruangan terang kayak gini sih cukup aman. Cuman kalau kondisi ruangan yang kurang cahaya dari bagian layarnya tuh jadi alat bantu kita buat lihat bagian keyboardnya. Tapi seenggaknya HP kasih kita tombol power yang misah dari bagian keyboardnya. Dengan ukuran keyboard full size yang lengkap pakai numpad karena untuk bisnis ya biasanya kita bakal berurusan dengan input data. Bagian bawah sini emang rasa minim stiker spesifikasi, nggak kayak beberapa produk kompetitornya. Cuman ada Intel Core i3 aja stikernya. Tapi sebenarnya dalam paket pembeliannya kalian bakal dapatkan Windows 10 original, tapi sayangnya kalian belum dapatkan Office Home Student 2019 seperti kebanyakan laptop sekarang. Lanjut untuk bagian touchpadnya dibikin pas, gak terlalu besar. Juga untuk klik kiri dan klik kanannya kerasa travel distance-nya itu gak terlalu dalam juga. Untuk bagian dalam sini masih punya motif yang bergerigi sama kayak bagian cover depannya, yang pastinya jadi gak bekas waktu kita gunakan untuk mengetik.
Terus speaker HP 250 G8 ini ada pada bagian lubang-lubang di atas keyboard sini. Bagian bawah laptop juga masih dengan tekstur yang sama, ditambah adanya lubang yang pastinya berfungsi untuk membuang panas dari bagian dalam komponen laptop ini. Jadi disarankan buat kalian yang beli laptop ini, beli sekalian dengan cooling pad yang ada kipas langsung dari bagian bawahnya supaya pendinginannya lebih maksimal. Untuk beberapa port di laptop ini juga masih kerasa tetap maksimal meskipun bentuknya tipis. Punya port yang lengkap juga di bagian kanan dan juga kiri. Untuk bagian kiri ada port LAN, HDMI, dan USB Type-C. Terus di bagian kanan terdapat port audio combo yang berarti mic dan audio jadi satu. Terus ada 2 port USB Type-A. Selain itu buat kita fotografer juga nggak perlu bingung kalau pakai laptop ini untuk memindahkan foto karena udah ada slot memori full size-nya. Jadi nggak perlu repot saat kita pengen pindah foto atau data lainnya. Sekarang kita bahas pertanyaan yang sering banget bikin netizen penasaran. Dengan harga laptop segini apa aja yang bisa di-upgrade? Jadi HP kasih 2 slot dengan 2 SODIMM yang udah support juga dengan dual channel. Dan untuk HP 250 G8 ini pakai 8GB dengan speed RAM 2667 MHz. Kita bisa tambahkan 8GB lainnya untuk di slot satunya. Lanjut untuk tes performa. Seperti biasa kita loop Cinebench R15 selama 10 kali, didapatkan skor 270 sampai 290-an poin. Dengan CPU temperatur di maksimum 75 derajat, suhu minimum 32 derajat, dan suhu rata-rata di 56 derajat Celcius. Jadi karena memang untuk pemakaian standar, pastinya temperatur dari laptop ini bakalan tetap terjaga dari overheating. Terus untuk tes performa yang kedua, kita menggunakan Blender dengan template BMB. Sayangnya untuk CPU dan GPU rendernya butuh waktu di atas 10 menit. Terus sekarang kita penasaran untuk main game, kita cobain aja untuk main game FPS. Dan sayangnya waktu kita cobain main Valorant, hasilnya patah-patah. Jadi kurang bisa dimainkan pastinya. Tapi kalau untuk main game MOBA, kayak Dota, masih bisa dimainkan dengan cukup nyaman di settingan flash test atau di settingan best looking. Jadi seenggaknya kalau kalian bosan, kalian masih bisa tetap main game dan gamenya juga masih oke sih untuk sampai saat ini, yaitu Dota 2. Jadi kesimpulannya HP 250 G8 ini masuk ke lini laptop dengan prosesor Core i3 generasi ke-11 dan kita juga masih bisa upgrade untuk RAM-nya jadi 16GB dengan satu slot kosong lagi. Terus untuk beratnya juga nggak sampai 2 kg, kita juga dapetin penyimpanan yang cukup lega yaitu 512GB dengan SSD pula. Harganya 7,3 jutaan. Cuman kekurangannya menurut saya HP 250 G8 ini ya desainnya kerasa simple atau bahkan simple banget. Kurang kerasa elegan gitu karena minim aksen chrome dan warnanya juga polos, warna hitam aja. Kemudian juga nggak mengkilat-mengkilat banget di bagian sininya. Jadi ya kerasa bener-bener simple. Terus panelnya masih pakai TN dengan refresh rate 60Hz. Jadi sesuai dengan segmennya laptop bisnis yang tipis untuk tampilan kita yang nyecis dan juga yang tapi kalau yang kalian buru performa, ya HP 250 G8 ini bisa jadi dengan harga 7 jutaan kalian udah dapatkan Core i3 generasi ke-11. Sedangkan untuk beberapa produk lain masih dapatkan N4020 atau Celeron. Jadi buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa koreksinya di kolom deskripsi, kolom komentar. Dan like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan subscribe DKID supaya kita makin klimis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.